Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Niko Pratama dan bersama rekan saya Febri dan juga Freddy akan menjelaskan tentang PSAK 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah. Yang pertama akan kita bahas adalah sejarahnya. Nah, pernyataan standar akuntansi keuangan 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah atau PSAK 108 pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAK IAI pada tanggal 28 April 2009. Kemudian berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional DPN IAI nomor 0823 strip B garis miring DPN garis miring IAI garis miring 11 garis miring 2013, maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah atau DSAS IAI. Setelah pertama kali disahkan pada tahun 2009, PSAK 108 mengalami revisi pada 25 Mei 2016 terkait kontribusi peserta, dana investasi wakalah, dan penyisihan teknis. Kemudian ada ikhtisar singkatnya. PSAK 108 itu mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah. Kemudian transaksi asuransi syariah yang dimaksud dalam pernyataan ini adalah transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, surplus dan defisit, underwriting, penyisihan teknis, dan saldo dana tabaru. Berbeda dengan PSAK 108 yang disahkan di tahun 2009, PSAK 108 revisi 2016 memberikan definisi asuransi jangka pendek dan jangka panjang. Klasifikasi tersebut mengacu ke PSAK 28 akuntansi kontrak asuransi kerugian dan PSAK 36 akuntansi kontrak asuransi jiwa. Akad asuransi syariah jangka pendek adalah akad asuransi syariah yang memberi proteksi untuk periode sampai dengan 12 bulan atau memberi proteksi untuk periode lebih dari 12 bulan dan memungkinkan penyesuaian persyaratan akad pada ulang tahun polis. Dan akad asuransi syariah jangka panjang adalah akad asuransi syariah selain akad asuransi syariah jangka pendek. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai ketentuan kontribusi dana peserta. Jadi, untuk akad asuransi syariah jangka pendek, kontribusi peserta itu diakui sebagai pendapatan dari dana tabaru sesuai dengan periode akad asuransi. Yang kedua, untuk akad asuransi syariah jangka panjang itu kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dari dana tabaru pada saat jatuh tempo pembayaran dari peserta. Baiklah, selanjutnya itu ada penyisihan teknis. Jadi penyisihan teknis ini ada 5. Yang pertama, kontribusi yang belum menjadi hak itu dihitung secara individual dari setiap pertanggungan dan besarnya penyisihan ditetapkan secara proporsional dengan jumlah proteksi yang diberikan. Yang kedua, itu manfaat polis masa depan itu dihitung dengan mencerminkan estimasi pembayaran seluruh manfaat yang diperjanjikan dan menerima kontribusi peserta di masa mendatang dengan mempertimbangkan estimasi tingkat imbalan hasil investasi dana dari tabaru. Yang ketiga, itu ada klaim yang masih dalam proses yang diukur sebesar estimasi jumlah klaim yang masih dalam proses oleh entitas pengelola, di mana jumlah perkiraan tersebut itu harus mencukupi untuk mampu memenuhi klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir periode pelaporan. Yang keempat, itu ada klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan yang diukur sebesar estimasi jumlah klaim yang akan dibayarkan pada tanggal pelaporan berdasarkan pada pengalaman masa lalu yang terkait dengan klaim paling terkini yang dilaporkan. Yang kelima, itu ada perhitungan penyisihan teknis tersebut dimasukkan pada bagian reasuransi atas klaim. Selanjutnya adalah permasalahan asuransi di Indonesia. Nah, terjadinya beberapa permasalahan asuransi di Indonesia ini, diantaranya adalah asuransi jiwa bersama AJB Bumi Putra mengalami keterlambatan klaim dari 1 sampai dengan 2 bulan. Nah, hal ini disebabkan karena tidak ada premi yang dihasilkan oleh AJB Bumi Putra
karena produksi yang dialihkan ke Benika Life. Nah, munculnya nama Benika Life ini disebabkan karena gagal perjanjian antara AJB Bumi Putra dengan PT Evergrande Invesco Tbk atau Grand. Setelah mengalami kegagalan, pihak AJB Bumi Putra menyatakan tetap melaksanakan penguatan usaha dalam waktu 2 tahun ini. Pasalnya, apabila perusahaan tidak kuat maka akan sulit untuk menerima investor baru. Nah, perusahaan pun menunggu peraturan pemerintah mengenai usaha bersama. Nah, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK akhirnya merilis peraturan mengenai asuransi bersama pada bulan Maret. Nah, peraturan yang diperuntukkan khusus untuk asuransi jiwa bersama AJB Bumi Putra 1912 ini termasuk dalam peraturan OJK atau POJK nomor 1 garing POJK PT 05 tahun 2018 tentang kesehatan keuangan bagi perusahaan asuransi berbentuk badan hukum asuransi bersama. Nah, selanjutnya adalah penerapan PSAK 108. Nah, selain melakukan catatan ke dalam jurnal, PSAK 108 ini juga menuntut laporan keuangan harian yang terdiri dari segala jenis transaksi dalam satu hari. Nah, untuk format laporannya ini yang digunakan untuk mempermudah laporan keuangan bulanan. Nah, untuk satu laporan yang mencerminkan kegiatan harian lembaga adalah laporan sumber dan penggunaan dana, yang merupakan laporan yang berisi informasi jumlah dana peserta yang terkumpul. Laporan-laporan keuangan yang telah dibuat nantinya akan dilaporkan kepada kantor pusat. Baiklah, cukup sekian untuk presentasi dari kelompok kami, kelompok 8. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.